pagi, Mbak Dini. Lagi ngapain nih, Mbak? Ya, lagi jahit nih. Oh, maaf ya ganggu waktunya sebentar. Boleh disebutin nggak nama, background Mbak ini lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, nama saya Eni. Saya lagi bikin praktek apa gaun draperi gitu. Seperti ini. Oh gitu. Dari mana nih Ibu ini tuh tahu tentang Mona Lisa? Saya awalnya buka-buka dari media sosial. Saya lihat kok ada kursus yang menurut saya itu saya suka sekali pada pandangan pertama gitu. Ya, terus aku ke tempat kursus Mona Langsung Lisa. datang ya waktu itu. Oh, jadi itulah yang membuat Mbak ini tertarik ya, karena ngelihat di waktu itu browsing ya, terus datang langsung ya. Sekarang Mbak ini lagi ngapain aja nih, prakteknya atau teori-teorinya lagi ngapain aja? Ya, teori saya sudah sampai ke bikin plisket. Ya, membuat gaun plisket. Terus saya sudah belajar banyak menjahit. Kalau menurut Mbak ini teori sama praktek di Mona Lisa tuh bervariasi atau beragam atau gimana? Sangat beragam ya, saya suka sekali belajar di Mona Lisa karena teori dengan praktek kita dituntut untuk sama-sama jalan gitu. Jadi antara teori ini adalah miniatur dari praktek kita yang sebenarnya. Jadi sebelum kita membuat baju yang sebenarnya, baju ukuran kita dituntut untuk menyelesaikan dulu teori-teori seperti ini. Nah, terus nanti setelah ini selesai dikoreksi sama guru di ACC, baru kita membuat praktek Beneran yang jadinya sebenarnya ya. gitu. Nah, kalau bervariasi, kalau cukupnya gimana nih Bu? Cukup kah atau kurang kah kalau menurut Ibu teorinya atau prakteknya? Menurut saya sangat puas. Saya sangat puas karena untuk tahapan jenjang kita, jadi dari terampil ke mahir kita harus menyelesaikan sekitar 60 teori, sekitar 60 teori. Terus mahirnya juga begitu, dan prakteknya kita juga harus menyelesaikan sekitar 15 praktek baju, dan itu pun sangat detail sekali cara mengoreksinya dari guru-guru di sini gitu. Oke. Oh, jadi banyak juga ya prakteknya ya, ada sekitar puluhan juga berarti ya. Iya, banyak sekali. Kalau untuk sampai saat ini, Bu ini udah berapa nih prakteknya yang udah dihasilkan? Terus apa aja? Saya sudah hampir 20 baju, termasuk baju yang saya pakai ini. Ini adalah roknya juga. Ya, roknya juga. Ini 8 pias, dan ini adalah gaun obnesel. Nah, obnesel yang seperti ini. Nah, ini adalah teorinya. Itu. Oke. Jadi banyak, ada sekitar berapa Bu tadi? 20-an ya? Ya, saya sudah hampir 20 menyelesaikan 20 gaun, atasan, bawahan, celana panjang juga saya diajarkan. Terus saya membuat hem pria, saya juga diajarkan. Saya juga diajarkan membuat kebaya. Oh iya, kebaya. Nah, ini nanti saya juga akan belajar kebaya Hongkong, kebaya modifikasi, dan itu saya suka sekali. Kalau boleh tahu Ibu tingkatan apa nih Bu? Kan di Mona Lisa ada dasar, terampil, mahir. Ibu tingkatan apa? Saya sudah mahir. Sudah mahir. Dari waktu pertama kali masuk? Saya terampil. Oh, terampil. Jadi terampil masuk ke mahir gitu ya. Boleh nggak nih Bu memberikan saran atau opini mengenai Mona Lisa, baik itu plus atau minusnya dari Mona Lisa lah? Saran saya untuk Mona Lisa, plusnya sudah bagus ya, maksudnya di sini saya
takjub gitu. Artinya begitu saya masuk, saya diajarin teori yang begitu banyak model-model baju yang saya tidak tahu sebelumnya, dan itu saya diajarkan cara detail-detail ini, dan itu hanya ada di Monalita gitu. Nah, minusnya adalah mungkin lebih inovasi lagi dengan model-model baru begitu ya, rancangan-rancangan baru zaman sekarang, terus berkembang lagi dan terus berkembang lagi model-modelnya. Kalau untuk fasilitas dan guru-gurunya gimana Bu di sini? Saya suka guru-gurunya begini, saya sangat positif sekali dengan kursus di Monalita karena cara belajarnya di sini sangat disiplin, jadi mengajarkan kepada saya untuk bagaimana saya membuat baju yang rapi, terus jahitan yang benar-benar pas dengan polanya, tidak boleh meleset, karena kalau nanti meleset jatuhnya kan di badan jadi tidak enak. Nah, terus saya diajarkan cara mengukur badan. Nah, cara mengukur badan yang pas yang bagaimana. Nah, ini benar-benar saya diajarkan. Ditargetkan juga ya Bu ya setiap ya. Oh, ditargetkan. Ya, di sini ditargetkan. Jadi kalau misalkan saya membuat gaun draperi seperti ini, saya sebenarnya targetnya adalah 2 kali pertemuan. Jadi harus selesai. Harus selesai. Ya. Gitu. Boleh bersedia nggak Mbak untuk memberikan saran baik kepada teman-teman di luar sana tuh yang punya passion atau yang sama nih hobinya sama Mbak Eni untuk suka jahit atau suka pokoknya di hal yang untuk menjahit gitu, apa nih saran-sarannya untuk teman-teman di luar sana? Buat teman-teman yang ada di luar sana, kursus Monalita yang saya tekuni sekarang itu sangat bagus untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai seorang wanita yang mempunyai hobi menjahit, fashion, yang bisa pengen menjadi fashion designer terkenal. Disinilah tempatnya di kursus menjahit Monalita. Oke, yang terakhir nih Bu, boleh nggak memberikan pesan atau kesan ke Monalita termasuk juga Ibu Neti gitu, misalnya apa pesan-pesannya buat Monalita atau Bu Neti? Pesan untuk Monalita, maju terus, jaya terus, tetap mendapat respon positif dari para penggemar dan masyarakat luas. Terus banyak membuat publikasi-publikasi di luar sana, dan tentunya pasti akan banyak dikenal oleh semua kalangan gitu. Terus terutama untuk Bu Neti, saya sangat berterima kasih sekali karena di sini dengan saya diajarkan disiplin, otomatis membuat saya menjadi nantinya kalau saya sudah terjun di dunia usaha, saya bisa menerapkan disiplin dari Ibu Neti agar saya juga bisa memberi positif untuk usaha saya yang nanti akan saya jalan. Oh gitu, oke deh. Makasih ya Bu, udah dikasih waktunya, nanti dilanjutkan lagi. Makasih Bu. Ya, sama-sama.